sore teman-teman semua. Mungkin aku bukanya nggak akan lama-lama karena aku tahu ini jam-jam rawan. Jam 4 tuh jam-jam rawan krisis lapar dan krisis otaknya juga gitu ya. Cuman aku berharap semoga di waktu sejam ini sampai jam 5 setidaknya adalah hal yang bisa kalian ambil atau kalian kutip sebagai pembelajaran tentang website. Dan aku ngucapin selamat datang buat kalian semua di petualangan Ramadan menjelajahi dunia website bersama pembicara kita Kak Ugi Ispoyo Widodo. Beliau adalah seorang senior front-end engineer di kitabisa.com. Mungkin aku langsung persilakan kali ya. Halo Kak Ugi. Halo semua. Oke. Halo Kak. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini pada puas nggak? Harusnya sih puas gawang nggak tahu kalau non Islam atau gimana. Cuma semua Iya. puasa ya. Nanti mungkin kalau mau nanya langsung boleh ya, langsung aja nanya gitu kali ya. Apa mau ada sesi tanya atau gimana? Biar iya. Tapi ada langsung sesi rasain aja kali ya. Oh, itu tanyanya. Oke, siap. Oke Kak, mungkin waktu dan layar aku persilakan. Oke, halo semua. Kenalin, nama gue Ugi Ispoyo Widodo ya. Lulusan dari CCIT 2019 dan sekarang kerja di Kitabisa ya. Mungkin ada yang tahu Kitabisa. Terus sebagai senior front-end engineer. Oke, untuk kitabnya kurang lebih ini. Mungkin kalau misalnya pengen tahu tentang ini kitab gue apa yang pernah gue buat, gitu kan. Terus ini ada IPM ya. Kebetulan karena gue sebagai front-end engineer gitu ya. Library ya yang dipakai gue sendiri, tapi yang lain orang lain pun bisa pakai juga. Dan untuk LinkedIn gue di sini ada gue di gitu ya. Oke, ini pengalaman kerja terakhir ada di suara.com, data on di kita bisa gitu. Dan kebetulan dari awal lulus kuliah sampai sekarang itu sebagai frontend gitu, karena emang suka di frontend sih. Lanjut. Oke, sebelum kita bahas tentang dalamnya, tentang web ya, web developer ya, kita harus tahu dulu ya konsep dasar dari peran web developer ya. Jadi sebenarnya konsep dasar dari web developer adalah orang profesional yang bertanggung jawab, yang ngebuat website dari mendesain, terus menciptakan, terus sampai mengolah situs website itu sendiri. Gitu. Biasanya di sini ada 3 bagian ya. Mungkin udah familiar nih kalian gitu kan. Karena saya yakin juga nggak benar-benar dari nol banget, pasti kalian udah paham sih. Jadi biasanya ada tiga bagian ya. Biasanya ada front end developer, ada back end developer, dan full stack gitu. Itu biasanya kombinasi dari keduanya. Kenapa ada 3 doang? Ini karena yang sering sih. Sebenarnya ada lagi ya, UI UX sebenarnya masuk juga. Cuman kalau UI UX itu biasanya dia merangkap juga untuk ngedesain aplikasi ya, mobile, Android atau iOS. Makanya di sini gue cuma 3 aja yang benar-benar fokus di web developer. Termasuk di situ sebenarnya ada web DevOps juga, dan masih banyak sebenarnya. Cuman yang gue ambil 3 aja sih bagian gitu yang untuk developernya gitu. Oke. Mungkin sebelum lebih dalam lagi untuk roadmap ya, secara singkat aja ya, roadmap untuk web developer. Jadi untuk kalian yang pengen terjun di dunia web developer, ini khusus untuk pemula ya. Tapi kalau udah pernah udah pernah terjun dan udah pernah ngebuat project ya, skip aja lah. Jadi di sini ada dasar-dasar yang mungkin kalian harus paham dulu ya tentang HTML gitu kan, karena penting banget yang namanya web itu pasti ada yang namanya HTML. Nggak mungkin website nggak pakai HTML. Terus yang kedua ada CSS.
yang ketiga ada JavaScript, terus yang keempat itu katanya ada bahasa pemrograman server ya. Ini termasuk di dalamnya nanti kalian harus paham juga dengan database ya, query-query dasar database. Itu di sini ada PHP, Go, terus ada ini mau langsung raise hand atau gimana? Langsung mau nanya atau gimana, Mbak? Boleh kalau misalkan tadi Mas Afif ya, raise hand, mungkin langsung ada yang mau ditanyakan? Boleh. Langsung, kan ada yang mau ditanyakan langsung aja. Biar lebih interaktif ya, jadi biar nggak ngomong kayak dosen. Gitu sih. Gitu. Ayo, boleh. Siapa tadi? Mas siapa? Tadi Mas Afif atau jangan-jangan kepencet ya? Tahu nih. Oke, mungkin bisa lanjut dulu aja. Oke, lanjut dulu ya. Di sini ada pemrogramannya ya. Tadi ya, lanjut lagi ya, bahas pemrogramannya server, bahasa pemrograman server ya. Dan di sini udah include termasuknya harus kalian harus paham juga kan query database gitu kan. Terus setting database dan lain-lainnya. Terus ada sistem manajemen konten atau CMS, ini juga kalian harus paham juga kayak gimana sistem manajemen konten itu. Terus ada desain responsif lah. Ini mungkin lebih ke arah untuk front end ya, desain responsif ya. Jadi untuk desain responsif itu kayak ngebuat suatu website itu gimana caranya untuk responsif di semua device gitu sih. Terus yang terakhir ada hosting web. Hosting web ini termasuknya kayak mungkin bisa dibilang kayak CI/CD-nya gitu ya, bisa basic untuk CI/CD gitu, hosting web gitu. Jadi untuk web untuk front end dan back end itu wajib juga untuk tahu cara untuk nge-hosting website itu sendiri, dasarnya gitu ya, sebelum kalian kenal dengan VPS, cloud dan lain-lainnya gitu sih. Oke, lanjut. Nah, yang dasar nih, kalian tadi kan gue sebut ada 3 ya, ada 3 komponen ya, ada 3 bagian untuk sebuah web developer ya. Sama ada front-end developer, itu kenapa dasarnya perlu HTML, CSS, JavaScript, terus ada responsive web design, debugging, configuration git, pemahaman dasar SEO, dan kerja tim. Hal ini penting banget. Kayak HTML kalian penting banget nih, kalian harus tahu cara ngebuat layouting itu gimana dari HTML. Terus untuk CSS juga kalian harus tahu nge-styling kayak misalnya untuk membuat layouting pakai CSS itu kayak gimana. Terus untuk JavaScript juga kalian gimana untuk tahu ngebuat website itu lebih interaktif tuh menggunakan JavaScript. Responsive web design itu pasti banget ya, karena kalian perlu juga bisa ngebuat tampilan website itu responsif di semua device gitu. Terus ada debugging gitu kan, debugging kalian harus tahu cari tahu bug dan gimana cara untuk menyelesaikan bug itu. Terus ada configuration git. Nah, ini configuration git ini kan paham kita, terus pemahaman dasar SEO dan kerja tim. Kenapa ada kerja tim ya, keterampilan dasarnya karena ini penting sih, karena sejago apapun kalian, kalau misalnya kalian nggak bisa kerja tim, kalian bakal susah sih, dan tim kalian juga bakal kesusahan gitu untuk ngerjain suatu project gitu. Terus untuk backend, sebenarnya backend hampir sama ya, kayak untuk debugging, configuration git dan kerja tim sama ya, tapi mungkin bedanya backend tuh nggak perlu tahu HTML ya, mungkin tahu tapi nggak perlu detail banget tahu tentang HTML, CSS, JavaScript, desain. Tapi backend itu lebih ke arah pengolahan database, gimana caranya kalian tahu paham cara query database gitu kan, untuk terus pemahaman tentang API, gimana cara kalian tahu bisa ngebuat API untuk front end gitu kan, terus ada pengolahan dan development gitu. Dan ini gimana caranya kalian harus bisa tahu nge-hosting atau publish si API itu sendiri dan bisa dikonsumsi sama si front end gitu. Dan sebenarnya pengolahan server dan deployment ini sebenarnya si front end juga wajib perlu tahu juga sih dasar-dasarnya ya, gitu. Untuk full stack mungkin ini keduanya ya, dari keduanya, jadi harus paham dari keduanya ya, HTML, pengolahan database, pemahaman tentang API.
dan developer gitu. Developer gitu. Pemahaman teknologi. Oke, teknologi standarisasi yang sering banget digunain untuk pengembangan website ya. Itu salah satunya adalah front end ya. Mungkin front end dulu ya. Macam-macam teknologi yang digunakan untuk front end ya, yang sering digunakan ya. Untuk sama sekarang tuh rata-rata front end itu pakai JavaScript ya. Dan di situ banyak banget yang namanya framework ya, termasuk ada React.js, Vue, Next, Angular, Python, Express.js. Sebenarnya kalau React.js ini libraries ya, tapi gue anggap sebagai framework karena dia nggak bisa dibilang library karena ini udah itu gede ya, kecuali kalau jQuery ya. Kalau jQuery itu kan dia benar-benar library karena di situ nggak ada routing, terus nggak ada apa ya namanya, di situ nggak ada routing sih tepatnya sih. Jadi kalau di React.js itu ada routing gitu. Untuk framework ada Tailwind, ada Bulma, Foundation. Nah, ini sering banget nih untuk Bootstrap itu ya, tahu sendiri ya, mungkin banyak yang tahu. Untuk Tailwind ya kurang lebih sebenarnya hampir sama kayak Bootstrap, cuman bedanya itu si Tailwind ini lebih ke rapid ya, jadi kayak ngebuat CSS itu tinggal dipanggil di dalam si class gitu. Jadi contoh kayak kita kalau kita mau ngebuat color gitu, warna dari font ya, boleh si Afif mau nanya. Halo. Ya, Ya, untuk pada editor yang sering digunakan apakah hanya tiga ini atau ada lagi yang lebih mudah mungkin untuk dipahami, kan mungkin ada yang lain atau gimana? oke, saya lanjut dulu ya sebelum masuk ke code editor kan. Jadi maksudnya sekalian itu ya. Oke, untuk framework ya tadi ya, CSS, Tailwind, dan Bulma. Untuk framework UI itu bedanya framework CSS sama UI apa sih? Kalau misalnya UI lebih ke ngebuat komponen ya, framework untuk komponen itu sendiri ya, kayak modal, untuk button sheet, untuk form, untuk inputan dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau framework itu emang benar-benar untuk nge-styling si website supaya untuk bisa layout ataupun lainnya. Tapi bisa juga sih untuk membuat komponen gitu. Nah, untuk kode editor ini sebenarnya nggak cuma 3 ini ya, sebenarnya masih banyak ya. Cuman yang sering dipakai itu adalah ini, gitu. Salah satunya di perusahaan yang tempat saya kerja sendiri pun rata-rata itu pakai VS Code. Mau back end, mau front end itu pakai. Kenapa pakai VS Code? Mungkin di situ satu ringan, yang kedua itu gratis. Itu dibandingin sama yang lain. Ini rata-rata berbayar ya, tapi mungkin kalau misalnya kadang kalau orang yang sering crack atau mungkin cari yang gratisan juga ada sebenarnya, cuma nggak tahu sih. Tapi kalau ini benar-benar gratis sih, nggak perlu pakai crack-crackan atau apa, itu udah bisa dipakai gitu kan untuk VS Code. Makanya sebenarnya masih banyak lagi sih, ada yang lain lagi. Itu tapi yang mungkin yang sering ditemuin ini sih. Gitu. Kenapa? Baik, terima kasih. Sorry mas, suaranya nggak jelas. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke, siap, sama-sama. Semoga menjawab. Oke, lanjut ya. Version control ya. Di sini version control itu untuk Git ya. Ada GitHub, ada GitLab, ada Bitbucket. Jadi untuk kolaborasi tim ya. Biasanya kalau untuk suatu developer ya, nggak cuma website aja, developer website, tapi untuk mobile kayak iOS atau Android itu pasti pakai version control, itu pakai GitHub, GitLab atau Bitbucket. Gitu, dari ketiganya ini.
yang sering banget dipakai. Mungkin ada perusahaan tertentu yang emang dia buat kit sendiri ya, tapi nggak tahu, mungkin ada tapi kurang tahu apa gitu, mungkin untuk internal mereka itu, karena mungkin untuk lebih private atau. Dan di sini ada lanjutnya untuk modul bundler ya. Untuk modul bundler kebetulan kalau untuk front end sendiri kan jadi untuk sebuah kayak React.js, Next.js ini sebenarnya nantinya bakal di-compile ya, untuk bakal di-build sebagai JavaScript ya, JavaScript murni yang bisa dibaca sama si browser gitu kan. Nah, untuk model bundle-nya itu ada ini, ada Webpack, ada Flip, ada OAuth, dan model bundle ini sebenarnya bisa juga dipakai buat ngebuat suatu library ya, untuk dipublish di packet manager kayak npm tadi. Oke. Untuk packet manager sendiri yang sering pakai ada 3 ya, npm, yarn, pnpm. Jadi untuk install suatu library gitu, kayak misalnya kita mau install apa gitu, tinggal npm install atau yarn add atau pnpm add gitu. Oke, next untuk teknologi backend ya. Untuk bahasa dan framework yang sering digunakan itu ada JavaScript ya, kayak framework Node.js, ada Python, frameworknya di sini ada Django, ada Flux, terus ada PHP, Laravel, Editor, frameworknya ada Golang. Mungkin kalau Golang lebih ke natifnya ya, kalau untuk kurang tahu sih banyak yang pakai apa enggak ya. Kalau di kita bisa kurang lebih kayaknya pakai Golang aja sih. Untuk Java itu pakai Spring Boot. Untuk Ruby ada Ruby Rails, terus ada Spark, ada frameworknya. Kalau untuk database ya pasti banyak yang udah paham juga ya, pasti ada MySQL, Postgre, MongoDB, Microsoft SQL Server, SQLite, Oracle Database, Redis, Research, Google Firebase. Sebenarnya masih banyak lagi ya database, tapi ya ini kurang lebih yang sering dipakai perusahaan menengah sampai perusahaan yang besar gitu, perusahaan kecil sampai perusahaan besar ya gitu. Terus sama ya, lebih ya sama kayak yang di front end, ada VS Code, Sublime, JetBrains. Ada JetBrains ini biasanya ada Golang sama WebStorm gitu. Golang itu untuk Golang, kalau WebStorm itu biasanya untuk JavaScript gitu. Dan di sini ada API tools ya, API toolsnya ada Postman, ada Swagger. Kalau misalnya kadang-kadang kalau backend kan pasti kan dia ngebuat suatu API untuk biar dipakai sama si frontend. Itu ada Postman dan ada Swagger biasanya. Ada info dan version control. Biasanya kalau di backend juga ada Docker. Docker apa sih? Docker itu kayak suatu wadah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat API atau mau nge-publish API ke cloud atau kemana gitu kan, itu lebih enak pakai Docker karena dibuat per kontainer gitu. Jadi kalau kita mau ngebuat microservice itu biasanya pakai Docker gitu. Di sini version controlnya ada GitHub, GitLab, GitHub sama Bitbucket biasa yang tadi ya, sama kayak yang frontend juga. Terus ada ya atau continuous integration atau continuous development, CI/CD biasanya disingkat. Di situ ada toolsnya, ada Jenkins, Travis, SQL CI, GitHub, Action. Nah, CI/CD apa sih? CI/CD itu kayak sebuah apa sih namanya, continuous integration sama continuous development. Jadi kayak apa ya, circle-nya dari suatu development gitu, dari web. Kurang lebih digambarinya kayak gitu sih. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi proses development dari suatu web atau app juga ya nggak cuma web dong ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Ada measure, terus habis itu di plan, planning, habis itu di coding, habis itu di build, habis itu di test sebelum rilis, setelah itu dirilis, habis itu di deploy, baru di operasi. Nah ini baik lagi nih, kalau misalnya ada perubahan lagi, kayak misalnya perubahan atau penambahan fitur, dihitin lagi plan, code, build, test, release, nah, kayak gini. Kurang lebih kayak gini bolak-balik ya. Gitu. Ini proses CI/CD gitu. Jadi nggak cuma di web doang sih, tapi di app juga kurang lebih kayak gitu. Oke, next. Kalau untuk full stack itu sama ya sebenarnya.
yang pakai. Cuman biasanya ada teknologi favorit atau tools favorit yang dipakai sama si full stack itu sendiri. Biasanya rata-rata itu pakai Laravel atau coding ya kalau PHP ya. Kalau untuk JavaScript ada Merl, terus ada Merl, terus ada main, ada MongoDB Express. Sebenarnya sama sih, cuma bedanya di ini ada pakai React.js, ini pakai Vue, ini pakai Angular gitu sih. Tapi lebih favorit kalau di Indonesia itu pakai Laravel atau Monica. Ini kalau saya mau bikin project-project yang simple gitu sendirian atau cuma beberapa tim doang, ini pakai PHP Laravel atau gitu cepet gitu, kalau untuk full stack gitu. Nah, untuk teknologi cloud service provider atau VPS sendiri itu yang itu adalah pakai Amazon Web Service atau AWS ya. Ini sering banget nih AWS. Terus ada Microsoft Azure. Ini mungkin kalau base-nya C# atau .NET itu biasanya pakai Azure, tapi nggak juga sih, nggak harus .NET juga, tapi sekarang udah banyak juga yang pakai Azure ya. Bahasa pemrogramannya nggak mesti harus .NET sih, tapi banyak juga yang lain. Ada Google Cloud Platform atau GCP, ini juga banyak ya yang pakai ini. DigitalOcean, ada Cloudflare, ada Vercel. Vercel itu lebih ke JavaScript ya untuk Mac.js gitu. Oke, sekarang bahas pandangan nih. Ini kayaknya masuk sama pertanyaan Mas Rahmat ya. Ini berkembang secara programming. Saya pakai pendengar rumah sekian hari. Oke, mari kita bahas akhirnya. Pertanyaan keren. Pandangan tentang bidang website di tahun yang akan datang. Oke, di sini ada 7 poin ya. Pandangan yang akan mendatang. Sebenarnya bukan datang juga, tapi di tahun-tahun kemarin dan sekarang pun sebenarnya udah mulai menggunakan 77 poin ini ya. Kayak satu, peningkatan fokus pada user experience atau UX ya, dan accessibility. Kedua, ada teknologi web progresif dan headless CMS, meningkatkan kemudian terhadap keamanan web, integrasi dengan teknologi canggih, meningkatkan penggunaan framework dan teknologi Jamstack, pengembangan web assembly, mobile first design, and optimasi SEO. Itu yang pertama, ada peningkatan fokus user experience UX. Nah, mungkin di web di perkembangan teknologi website yang akan datang itu akan ada desain inklusif yang semakin banyak menekan pada aksesibilitas untuk memastikan website dapat diakses oleh semua pengguna, yang termasuk yang punya keterbatasan khusus. Kayak contoh mungkin nanti di tahun yang mendatang di YouTube itu mungkin di video YouTube itu mungkin di situ kalau misalnya ada orang ngomong itu mungkin di situ nanti ada video kecil juga di bawahnya yang ngebuat bahasa isyarat gitu lah. Kalau di berita-berita itu kan sekarang udah mulai banyak tuh ya, kayak misalnya suatu konspirasi pers atau yang kemarin itu yang yang bertentuin hilal itu kemarin juga kan, kemarin ada juga orang yang pakai itu bahasa isyarat gitu kan, biar orang juga tahu yang pendengarannya yang nggak punya pendengaran atau pendengarannya yang kurang gitu, bisa isyarat itu. Mungkin nanti di website pun mungkin mulai pakai kayak kemungkinan gitu. Terus performa dan kecepatan ya, jadi ini penting banget sih sebenarnya, bukan nanti yang akan datang, tapi sekarang pun sebenarnya udah mulai banyak, dan tahun-tahun kemarin pun sebenarnya udah banyak sih, karena ini penting banget ya. Kalau misalnya kita nge-akses website, tapi kalau website itu lambat itu kan kadang kita udah males gitu. Saya sendiri pun kalau misalnya akses gitu ya, kayak misalnya lambat nih langsung di pause gitu. Nah, gimana caranya si website itu lebih cepat gitu. Desain antarmuka yang lebih intuitif, menggunakan AI dan machine learning untuk membuat antarmuka yang lebih intuitif. Ini mungkin penggunaan AI di dalam website itu juga nantinya bakal banyak dipakai, mungkin banyak untuk suggestion atau untuk ngebuat suatu hal gitu, kayak misalnya kita nggak perlu lagi
buat dari awal, tapi kita udah punya template dari si AI itu sendiri. Mau digimanain, mau gimana, kayak misalnya kalau kalian pernah pakai Figma atau mungkin Notion ataupun yang lain gitu kan, itu udah mulai banyak yang pakai AI gitu. Jadi di dalamnya udah pakai AI gitu. Jadi kita mau ngebuat suatu template apa gitu, kita nggak perlu lagi dari awal, tapi kita tinggal ngetik suatu kode atau apa gitu, langsung generate sama AI itu sendiri. Termasuk untuk machine learning ya, kayak kita mau nyari sesuatu barang, kita udah disuggestion barang itu gitu. Mungkin nanti website itu akan sorry gitu. Oke, lanjut lagi ya, machine learning dan untuk membuat terbuka yang lebih adaptif dan intuitif berdasarkan perilaku pengguna. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Nanti mungkin website yang akan datang mungkin banyak banget ya. Nanti bakal disisipin AI gitu kan, sisipin machine learning gitu kan, dimana nanti si AI itu ngebantu buat si user itu tahu si lebih dalam kayak gimana, terus mungkin membantu suggestion atau untuk suggestion sesuatu yang si user itu butuhin gitu. Oke, ini ada standard web progressive sama headless CMS. Oke, progressive web apps sebenarnya sih udah tren dari tahun 2016 ya. Kebetulan dulu gue sendiri kenal PWA itu dari GDG ya, Google Developer Group Depok sama Bogor ya. Dulu sering banget adain tapi secara offline, datang langsung. Nah, itu ngebahas tentang progressive website. Jadi progressive itu sebenarnya gimana caranya si website itu ngebuat si website itu saat dia nggak dapat koneksi, dia masih bisa keakses gitu dari page yang udah pernah dia akses. Jadi kalau misalnya belum pakai progressive web apps itu biasanya kalau kita lagi koneksinya terputus atau kita nggak ada koneksi atau kuotanya habis, itu kan biasanya muncul ya, kalau di browser Google Chrome itu bakal muncul dinosaurus ya yang bisa kita mainin. Kalau pakai PWA itu walaupun kita offline, tetap saat kita di refresh reload itu masih tetap ada page-nya gitu. Tapi untuk nge-catch beberapa page aja yang pernah diakses gitu sih, nggak semuanya. Dan itu pun cuma nampilin aja sih, nggak bisa interaktif, kayak nggak bisa action apa-apa gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa kayak mungkin kayak di kalau di e-commerce itu nggak bisa check out, atau mungkin nggak bisa ngisi form atau apa gitu sih. Kurang lebih kayak gitu, cuma buat nampilin aja. Jadi biar nggak kurang lebih kayak apps ya. Kalau di aplikasi Android atau iOS itu kan kalau misalnya kita nggak ada koneksi masih tetap kebuka kan tampilannya, walaupun nggak bisa action kemana-mana gitu. Terus kedua ada headless CMS. Nah, headless CMS itu kurang lebih kayak kalau yang dulu sebenarnya WordPress itu sebenarnya bisa dibilang headless CMS sih. Karena apa ya, kita WordPress itu bisa bisa update kontennya itu langsung di dalam CMS-nya itu. Jadi mungkin bisa drag and drop, bisa klik, tinggal tambah apa gitu kan, tinggal isi dan integrasi ke pihak ketiga itu lebih gitu kan. Mungkin bisa dibilang headless CMS juga sih untuk WordPress itu. Jadi contohnya ini ada Sanity, Strapi, Content Stack, ada .cms, dan masih banyak lagi ya untuk headless CMS. Nah, ini bakal berkembang sih nantinya sih. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebuat website gitu, kalau bisa langsung aja ngebuat headless CMS gitu. Karena apa? Kalau emang sih susah di awal gitu, karena kita harus ngebuat semuanya sedinamis mungkin gitu kan, dari CMS gitu kan. Nah, gimana caranya ngebuat itu bisa, kalau misalnya udah bisa sebenarnya enak sih. Intinya buat kita enak kayak bisa kita mau membuat suatu page,
tinggal drag and drop atau tinggal klik aja udah beres gitu. Ini lebih ke les coding nantinya sih buat ya orang-orang yang emang apa sih namanya nggak bisa coding atau emang kurang bisa coding gitu kan, bisa nantinya bakal ngebantu banget buat orang kayak gitu. Jadi di sini ada contohnya, ada segmentasi, ada strapi, ada content start gitu untuk dan oke. Di sini ada peningkatan kepedulian terhadap keamanan web ya. Sebenarnya bukan website bukan akan mendatang juga ya. Jadi sekarang dan nantinya ini bakal lebih diketat sih untuk perlindungan data ya, karena apa sekarang tuh kita apa online ya, kayak kita mau beli baju atau beli apa barang-barang itu kan kita bisa beli online ya. Itu perlu banget untuk perlindungan data ya, kayak keamanan dari konsumen itu sendiri, kayak data-data kita itu perlu banget diaman. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau buat suatu website, ini penting banget ya untuk perlindungan data. Jadi jangan sampai ada kebocoran data ya, sedikit pun kalau bisa jangan sampai ada kebocoran data, karena ini bakal pengaruh banget buat konsumen. Buat pemantauan regulasi lah. Pemantauan regulasi ini sebenarnya setiap negara itu beda-beda ya. Mungkin di Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Amerika itu beda-beda gitu. Jadi kalau kalian mau membuat suatu website, kalian harus paham dengan regulasi-regulasi tertentu yang ada di negara-negara tersebut. Gitu. Kalau misalnya kalian mau buat website yang nantinya bakal skala besar, gitu, kalian harus paham dulu regulasi di Indonesia. Misalnya mau buat di Indonesia ya, berarti kalian harus paham dulu Indonesia itu apa aja sih yang nggak boleh gitu. Dan kalau misalnya kalian melanggar, biasanya bakal diblok, gitu, bakal kena denda gitu kan sama pemerintah. Begitupun di negara lain pun sama sih sebenarnya kayak gitu. Jadi harus benar-benar paham sama regulasi. Nah, contoh di sini mungkin ada kotak maksud email konsumen. Kadang kan kalau kita mau apa sih namanya register di e-commerce atau di apa itu kan biasanya kita masukin email dan lain-lain. Itu kan kadang dulu ya, mungkin dulu sering banget iklanin, tapi nggak tahu sekarang diiklanin apa enggak ya. Sebenarnya itu udah nggak boleh ya sama regulasi di Indonesia ya. Ini gue baca-baca sebenarnya udah nggak boleh regulasi untuk itu, jadi nggak boleh ngirimin spam iklan ke email kita sih sebenarnya. Kalau misalnya ketahuan harusnya sih kena denda atau apa dari pemerintah Indonesia itu sendiri gitu. Jadi harus paham ini dulu, perlindungan data dan pemantauan regulasi untuk nah ini mungkin agak relate ya sama pertanyaan Mas Rahmat ya, gitu. Integrasi dengan teknologi canggih AI dan machine learning ya. Jadi mungkin nanti bakal ada banyak banget AI yang ada di website itu ya, untuk ngebantu atau mengasisten kita saat akses website itu, saat ngelola website itu, atau cara-cara lah untuk tahu tentang website itu kayak gimana. Itu pasti nanti bakal kedepannya bakal gitu. Jadi bakal integrasi ke AI gitu ya, konten, chatbot, analitik prediktif, dan optimisasi SEO otomatis gitu. Ini kan. Ketiga mungkin yang kedua sih ada realitas tambahan seperti augmented reality dan virtual reality gitu kan. Jadi nanti website mungkin bakal bisa lebih hidup gitu dengan AR atau VR. VR kan apa sih, kalau AR itu kan apa ya, suatu sebenarnya mirip sih, gue lupa sama AR ini, VR ini. Jadi mirip gitu lah. Jadi untuk lebih real gitu nantinya. Nah, contohnya ya untuk AR itu seperti kayak game Pokemon ya, kayak mungkin udah banyak yang tahu juga game Pokemon ya. Kayak game Pokemon itu kayak kita misalnya kamera ke depan gitu kan, AR ya. Jadi di situ bakal ada muncul bola-bola atau bisa nangkep bola gitu. Itu salah satu contohnya. Terus untuk filter-filter yang ada di sosmed ya, kayak TikTok, IG gitu kan. Kalau misalnya kita kan mau buat sesuatu gitu kan, kayak misalnya mau filter, kayak contoh kita pengaduk kamera terus tiba-tiba ada
kacamata atau di belakangnya ada suatu gambar atau apa. Nah, itu namanya VR. Kalau VR itu biasanya pakai alat sih ya. Jadi kita tuh di kita seakan-akan kita tuh masuk ke dalam dunia virtual gitu. Contohnya di sini ada alatnya Oculus Rift, Cardboard gitu. Mungkin nanti bakal dikasih nanti kayak AI, nanti tambahan di VR itu sendiri gitu. Oke, next. Oke, di sini ada penggunaan framework modern ya, seperti React ya. Untuk front end pasti rata-rata sekarang tuh banyak banget ya website yang udah migrasi yang tadinya banyak pakai PHP ya kayak CI atau Laravel, tapi kalau sekarang banyak banget ya website yang udah pakai React, Vue atau Angular ya, atau mungkin yang framework JS yang lainnya gitu kan. Ya karena salah satunya itu lebih interaktif sih kalau pakai JavaScript itu. Gitu. Jadi nggak kaku, lebih dinamis dan lebih responsif gitu antar mukanya. Jadi nggak kaku gitu kalau pakai framework JavaScript. Gitu. Sebenarnya bukan nanti, tapi sekarang pun udah mulai banyak ya. Mungkin nanti kedepannya bakal udah hilang tuh yang namanya website pakai PHP atau apa, mungkin ya kemungkinan. Tapi mungkin PHP nanti bakal dipakai buat API-nya atau apanya sih. Kemungkinan bakal itu sih. Untuk adopsi Jamstack ya, Jamstack ini sebenarnya static generation ya, atau static page ya, atau bisa dibilang web static ya. Itu JavaScript API market. Jadi kenapa dibilang apa sih namanya? Kenapa bisa menawarkan kecepatan yang aman lebih baik? Karena di situ website itu sebenarnya dibuat statik gitu. Kalau di Next.js itu kan sebenarnya ada namanya SSG ya, set static generation, atau di Vue juga ada tuh static generation, set static generation juga ada juga di Vue.js. Jadi dia tuh ngebuat apa sih namanya, ngebuat website itu benar-benar statik gitu, jadi HTML gitu. Jadi emang agak susah sih untuk ngebuat apa sih namanya statik itu, karena yang kendalanya itu saat kita kalau mau ngebuat dinamis si website itu kita harus ngebuat ulang lagi karena ngebuat si statik itu lagi. Oke. Sekarang ada perkembangan WebAssembly ya. Sekarang udah mungkin bukan website doang ya, mungkin game-game yang ada di browser ya. Nah, salah satunya itu pakai WebAssembly ini. Gitu. Jadi situ untuk game biasanya, untuk website untuk game, untuk website edit foto, gambar atau video gitu kan. Itu biasanya udah pakai WebAssembly itu. Termasuk kayak Figma, mungkin yang lainnya itu udah pakai WebAssembly itu. Gitu. Oke, yang terakhir itu ada mobile first design ya, atau optimasi SEO ya, atau search engine optimization gitu. Jadi di sini wajib banget ya namanya untuk website itu punya desain responsif ya, atau bisa bukan responsif sama mobile first itu beda ya. Jadi kalau responsif itu jadi website itu ikutin ukuran si device atau dari layar device itu sendiri. Kayak misalnya desktop itu ukurannya bakal lebar gitu, kalau misalnya di mobile bakal kecil, itu bakal ngikutin. Tapi kalau mobile first itu mau dibuka di mobile, mau dibuka di desktop, itu ukurannya ya itu ukurannya mobile. Biasanya ukurannya di angka 568 lebarnya ya. Kalau ke bawahnya kan panjang, kurang lebih gitu, 568, kurang lebih kayak di website kayak di kita bisa sendiri pun dia udah pakai mobile first ya. Kenapa? Karena rata-rata di kita bisa itu orang-orangnya banyakkan berdonasi itu lewat
mobile gitu. Jadi kita buat mobile first atau gitu. Terus ada SEO ya, teknik SEO, search engine optimization. Nah, SEO ini apa? Jadi di mana website itu biar gampang dicari di Google atau di search pencarian atau di pencarian gitu, pencarian di web gitu. Jadi search engine optimization itu sekarang udah di Google sendiri sekarang udah bisa berupa client set ya. Kalau dulu kan cuma bisa di server set, tapi sekarang udah di client set untuk di Google ya. Mungkin nanti kayak di di Microsoft, di Bing atau di di Yahoo Search atau di mana itu bakal ngikut juga maksudnya. Jadi kedepannya bakal kurang lebih gini, dari segi spesifik ada SEO itu lebih di optimization lagi, lebih baik lagi untuk pencarian suara dan pencarian lokal. Termasuk untuk pencarian gambar pun nanti bisa tinggal masukin gambar, otomatis dia bakal ketemu gambar sesuai yang mirip ya dengan gambar itu sendiri. Dan sekarang pun sebenarnya udah mulai ya, tapi mungkin tahun yang akan datang mungkin akan lebih baik lagi dan lebih interaktif lagi ya. Oke, terima kasih. Oke, paling itu aja ya. Oke, makasih Kak. Ya, jawab pertanyaan yang di chat dulu deh Kak. Oke, kayaknya sih nggak benar juga sih. Tergantung. Ini balik lagi ya. Untuk penanya Mas Rahmat ini tergantung. Jadi apa sih namanya, web engineer atau web developer atau mungkin yang lainnya ya, kayak mobile namanya developer atau mobile developer itu juga tergantung ya. Jadi saat orang itu mau ngikutin perkembangan AI atau apa itu mesin learning ataupun yang lainnya gitu kan, itu sebenarnya bisa dimanfaatin ya untuk untuk membantu kita untuk membantu. Jadi kayaknya sih rumor ini bakal kayaknya kemungkinan besar, kemungkinan kecil sih, nggak mungkin secepat itu sih, itu kalau gambaran saya. Tergantung dari orangnya itu sendiri sih. Tapi kalau misalnya kita emang AI itu udah banyak ya, kenapa kita nggak beralih aja kita jadi developer AI gitu, kita ngebuat AI jadi ngebantu, jadi buat kembangin si AI itu gitu. Jadi jalan keluarnya ya itu kita ngikutin, kita beralih ke developer AI gitu. Semoga menjawab Mas Rahmat. Jadi tergantung dari si developer itu sendiri sih. Jadi nggak apa ya, kemungkinan kecil sih menurut saya ya, kemungkinan kecil untuk ketika sama AI. Techwinter itu apa ya? Techwinter ini bentar, Techwinter itu kayak, ini kurang tahu juga ya Mas Dimas ya, gue kurang tahu detail ya, tapi setahu gue Techwinter itu kayak ngebuat dokumentasi dari sebuah tech doc ya, jadi untuk membuat tech doc, semacam tech doc gitu ya. Ini kalau nggak salah ya Mas ya, gue kurang paham juga sih untuk Techwinter ya, kurang lebih gitu. Jadi untuk membuat dokumentasi yang dikerjain sama si developer itu sendiri gitu. Jadi emang ada beberapa emang bagian Techwinter atau membuat dokumentasi gitu. Jadi kayak membuat dokumentasi dari produk diterjemahin ke apa namanya, teknis gitu atau apa. Ini kurang lebih kayak gitu ya Mas. Oke, mudah VPS dibanding hosting. Oke, kalau VPS itu lebih apa ya, lebih apa menggunakan VPS dibanding hosting. Oke, kalau VPS itu lebih dinamis ya kalau menurut saya, karena VPS itu kita bisa install OS sendiri, kita bisa setting sendiri, terus bisa
setting untuk kebutuhan-kebutuhan apps kita, itu kan termasuk untuk masukin Docker dan lain sebagainya pun, dan kita bisa membuat apapun itu. Nah, karena kita kan kayak nyewa sebuah server gitu kan, server OS yang dan server dan OS itu di situ kita bisa pakai kita mau setting apa enak gitu. Tapi kalau hosting itu kan kita cuman berupa apa ya namanya server VPS juga, cuman udah disetting untuk nge-hosting sesuatu aja gitu. Kayak mungkin biasanya kan hosting tuh banyak dipakai buat hosting kayak Laravel atau kode ikhtiar untuk PHP lah ya. Itu rata-rata kebanyakan untuk itu. Jadi cuma naruh si itu doang. Apa sih namanya? Si data itu aja. Tapi untuk nge-custom sesuatu yang lebih itu lagi kayaknya susah sih untuk hosting. Itu makanya lebih enak pakai VPS. Itu Virtual Private Server. Itu dibanding hosting karena lebih fleksibel ya untuk kita untuk keperluan kita ya. Kadang kalau misalnya website, mungkin kalau untuk website menengah ke bawah gitu untuk untuk yang menengah ke bawah gitu ya, untuk website yang kecil atau sampai yang itu bisa pakai hosting karena untuk kebutuhan mungkin masih kecil ya. Untuk menengah ke atas itu nggak bisa pakai hosting gitu, tergantung kebutuhan juga. Tapi lebih enak pakai VPS sih. Mungkin agak ribet juga sih pakai VPS juga karena buat setting-setting lain, tapi kalau misalnya udah terbiasa lebih enak gitu. Semoga menjawab ya Mas Fajar, Sadik. Oke. Real time lebih baik pakai apa ya Bang? Gue pernah nyoba pakai APA, itu berat Bang kalau pakai set interval untuk di Laravel. Oke, sebenarnya untuk real time itu bisa pakai Firebase, Mas. Firebase, Google Firebase ya. Jadi Google Firebase itu bisa real time database ya. Gitu. Cuman nggak tahu nih Firebase sekarang itu berbayar atau enggak ya, atau mungkin ada limitnya atau enggak. Tapi kalau dulu itu 2017-2016 itu masih gratis ya Firebase ya, karena masih itu. Tapi sekarang kurang tahu juga ya. Kalau untuk kebutuhan apa namanya, kebutuhan company ya mungkin ya harus subscribe ya untuk Firebase atau bisa pakai WebSocket itu. Kalau untuk di itu sih pakai WebSocket.io gitu. Karena emang kalau untuk real time jangan pakai interval gitu, pakai WebSocket aja kalau emang nggak mau pakai Firebase itu, pakai WebSocket aja gitu. Sebenarnya Firebase juga bisa kan, kalau Firebase lebih database real time ya gitu. Pakai WebSocket juga bisa, atau pakai yang lainnya ada lagi sih, tapi yang tekanannya pakai WebSocket sih gitu untuk real time-nya. Kalau untuk buat chat itu kan harus real time ya, itu pakai rata-rata pakai WebSocket gitu. Kurang lebih kayak gitu Mas Tivo. Semoga menjawab ya. Term and condition. Ini saya pernah tahu sih, term and condition itu biasanya mereka dari apa yang namanya regulasi yang mereka buat ya, dan dicampur dari regulasi dari suatu negara itu sendiri sih gitu. Jadi kayak suatu regulasi, jadi sebuah kayak di website itu mereka kadang-kadang punya regulasi atau punya peraturan tertentu ya yang mereka buat di dalam website itu. Kalau misalnya user itu langgar, mungkin user itu bisa kena blok sama website itu, atau mungkin nggak bisa mengakses website itu karena di blok gitu kan, atau apapun itu. Nah itu term and condition itu regulasi dari si apa namanya, dari si website tersebut sih, kurang lebih kayak gitu ya. Semoga menjawab. Ada lagi? Mungkin kalau mau nanya langsung lebih enak nih. Oke Kak, mungkin aku coba share screen yang pertanyaan di Slido ya, karena ada beberapa juga boleh. di Slido. Oke, aku share screen. Sebentar. Atau kontraknya. Boleh.
Ini kekuatan semua apa? Ini rata-rata dari mana ya Mbak? Dari trilogi atau dari luar atau dari mana Mbak? Gitu. Campuran sih Kak. Aku bukanya untuk umum juga. Oh gitu. Siap. Tapi emang di trilogi ini ada komunitas ini ya? Iya, yang tadi sempat disebut juga sih kan GDG, bawahnya GDG, GDSC tuh. Gitu. Oh gitu. Itu masih ada GDG itu? Masih Ya udahlah. GDG Depok masih. Bogor Oh aktif masih ada. banget, iya. Itu dulu si Mas siapa ya? Dulu pas zamannya Mas Firman, tahu kenal Mas Firman? Kurang kenal sih ya. Itu GDG mana tuh? Depok atau dulu dia tuh yang suka atur-atur eventnya gitu kan, Mas Firman itu. Terus ada lagi satu dari sisi IT juga tahun 2009 atau apa gitu. Itu tapi sekarang kayaknya udah pada beda-beda ya. GDG dulu, GDG Jakarta, Depok, Bogor, saya ikutin semua dulu. ya lagi aktif-aktifnya nih, lagi pada ngelaksanain IWD Women Development-nya. Oke, cakep bagus tuh. Apa ya, buat masih gitu ya, saran aja sih ya, banyakin ikutan komunitas, sharing gitu. Karena apa ya, nanti bakal menunjang kalian kalau kalian masih kuliah nih ya. Kalau udah kerja beda lagi ya. Mungkin kalau udah kerja buat nambah apa ya, sharing ilmu atau apa mungkin. Tapi kalau untuk yang itu mungkin buat nambah relasi gitu. Saat kalian punya suatu komunitas itu kalian bakal lebih enak gitu untuk sharing ilmu, untuk teknologi baru kayak gimana. Bahkan nanti pun kalau misalnya kena kerjaan pun bisa dibantu gitu. Jadi adanya komunitas sebenarnya enak juga. Jadi ya kalau bisa ikutinlah komunitas kalau misalnya kalian serius di dunia developer. Oke, lanjut Mbak, sorry. Oke, nggak apa-apa. Bagus banget sarannya juga ya. Makanya pada ikut komunitas GDSC karena banyak banget sih komunitasnya. Bagus. Oke, kalau dari pertanyaan yang paling bawah, tahu nih namanya susah banget, Lakon IX. Bagaimana maksimalkan teknologi AI dalam pengembangan front end dan adakah contoh aplikasi yang bisa memaksimalkan penggunaan AI? Sebenarnya kalau contoh memaksimalkan penggunaan AI itu lebih banyak kalau yang sekarang yang pernah saya jumpai, yang pernah saya pakai itu kayak contoh mungkin kayak di Figma ya. Kalau di Figma itu dia udah ada yang namanya generate dari Figma ke HTML atau ke HTML plus Tailwind atau ke HTML plus React itu. Jadi lebih ke arah situ. Kalau untuk aplikasi penggunaan maksimal itu kayaknya maksudnya gimana sih aplikasi penggunaan dalam penggunaan itu sendiri, maksudnya bisa lebih jelas nggak? Kurang paham nih pertanyaannya. Contohnya kurang lebih kayak di Figma tadi sih, kalau misalnya itu. Terus kayak misalnya kalau kita ngebuat, kalau kalian pernah pakai Notion gitu, kayak buat sebuah template apa gitu, ya ketikin keyword apa gitu kan, nanti muncul semua tuh. Jadi suatu template yang kita langsung pakai aja. Itu contoh-contoh yang yang sekarang udah banyak dipakai ya di AI. Terus kalau kalian tahu Photoshop itu kan, kalau kita mau ngebuat suatu background apa-apa kan tinggal kalau nggak salah di situ ada suggestion untuk AI ya. Jadi kita tinggal klik apa gitu langsung ke generate, terus habis itu backgroundnya kerubah sendiri tanpa kita merubah manual gitu. Contoh-contoh penggunaan aplikasi dalam AI ya. Contoh penggunaan AI dalam aplikasi gitu ya. Itu kurang lebih kayak gitu ya. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya. Terus ada pertanyaan lanjutan, bagaimana sih front end developer dapat mengintegrasi UI yang dibuat dengan layanan back end-nya? Nah, itu pakai API ya. Tadi kita bahas. Jadi untuk ngubungin dari back end ke front itu kita butuh namanya API ya. Application Programming Interface. Jadi untuk si front end itu bisa CRUD ke database itu pakai API, jembatannya itu API.
gitu. Jadi backend itu nanti rules-nya atau pekerjaan itu ngebuat API untuk si front end, dan front end itu nge-consume ya gitu, untuk ngambil data dari API itu, apakah itu untuk post atau submit data, atau nge-view data, atau nge-edit, atau nge-delete, itu dari API semua gitu. Biasanya dengan backend. Maksudnya gimana sih, bagaimana sih front end dapat mengintegrasi API? Kurang lebih kayak gitu ya. Semua gitu bukan ya maksudnya ya? Saya kurang paham juga sama pertanyaannya. Java mengintegrasi dibuatkan dengan ayam backend. Ya sih kurang lebih kayak gitu ya, pakai API. Oke, semoga menjawab. menjawab. Aku lanjut ya. Apa perbedaan debugging di front end sama back end? Terus gimana cara melatih logika pemrogramannya? Nih, logika ya nih. Oke, untuk Mas Ilham ya. Oke, kalau untuk di front end sendiri biasanya untuk debugging itu sendiri, kalau untuk saya itu sering yang saya lakuin itu di inspect elemen ya. Inspect elemen itu kan di browser kan kita bisa inspect suatu elemen ya. Jadi kita tahu tuh di situ errornya networknya dari mana, terus apa-apa gitu kan. Itu bisa cari tahu di situ gitu kan. Kalau dari situ ketahuan nih error punya apa, terus di konsolnya apa, keluarnya apa gitu, itu kita bisa nge-resolve langsung ke code-nya gitu. Kalau untuk backend sendiri biasanya dia ada itu sih, ada suggestion atau apa di Visual Studio Code-nya, termasuk di front juga ada kan. Sekarang udah ada ESLint atau apa, jadi aturan-aturan untuk cara coding, jadi biar lebih jadi sebelum kena bug itu udah ada aturan-aturan sendiri gitu, pakai ESLint atau pakai apa gitu, udah ada termasuknya di front end dan di back end. Kalau di back end sendiri sebenarnya ada juga sama kurang lebih gitu, ada konsolnya juga di bawahnya, biasanya pas saat ngerang itu ketahuan tuh error-errornya di mana gitu. Dan kalau misalnya di Golang itu kan biasanya kita run dulu kan ya, run itu kan itu ada apa, di terminal itu bakal keluar ke situ ya, apa sih namanya, apa sih namanya itu ya, lupa namanya, itunya bakal terus keluar kan. Nah itu kan ketahuan tuh nanti kalau misalnya ada error pasti ada ketahuan merah, biasanya merah atau warna apa gitu, biasanya beda sih dari warna yang lainnya gitu. Nah untuk melatih logika biasanya bisa pakai latihan-latihan, contohnya di HackerRanks ya. Pernah tahu HackerRanks ya, dan ini pun sering banget HackerRanks ini banyak ya, banyak sering dipakai buat HackerRanks ini. Nah HackerRanks ini banyak banget dipakai buat interview gitu, interview di perusahaan kayak Tokopedia, Kalapak, terus mana lagi, Traveloka, terus di Gojek dulu, terus termasuknya mana lagi ya, dulu di kita bisa juga ya pakai HackerRanks gitu, terus di Dana itu pakai HackerRanks rata-rata gitu. Jadi di HackerRanks itu juga bisa latihan, kita bisa latihan juga untuk ngelatih logic. Terus selain nanti kalau misalnya kita mau interview atau apa, kita udah terbiasa gitu pakai HackerRanks gitu. Nanti di HackerRanks itu bakal dikasih soal, terus habis itu kita suruh ngerjain. Kalau misalnya benar, ketahuan tuh benernya berapa, itunya berapa gitu. Nah di situ kan banyak macam-macam soal-soalnya juga banyak juga. Nah itu bisa latihan di situ sih untuk ngelatih logika kita ya, ngelatih pemrograman kita dipakai HackerRanks itu. Atau bisa pakai yang lain juga sih, nggak cuma HackerRanks ya, masih banyak sih. Tapi yang terkenal itu ya HackerRanks itu gitu. Oke, udah sekalian dikasih tipsnya tuh buat HackerRank. Jadi setelah ini mungkin bisa nih ngulik-ngulik di HackerRank. Mungkin last question kali ya Kak, mengingat sudah sore juga. Pertanyaannya adalah project portfolio yang menurut Bang Ugi harus dibuat apa aja kira-kira? Mungkin dari sisi front end ya, supaya bisa nge-up skill atau gimana nih? Oke.
Kalau proyek-proyek portfolio ya sebenarnya dari hal-hal kecil aja sih ya. Kayak misalnya nggak harus sebuah project juga sih ya. Jadi kayak misalnya kita mau ngebuat, kalau kita lagi nggak ada project, masa ya kita nungguin project sampai kita buat portofolio, itu kan nggak mungkin kan. Ya kita iseng aja, kita kayak ngebuat e-commerce versi kita sendiri gitu, atau mungkin ngebuat post point of sales ya, post ya gitu. Point of sales versi kita sendiri, nanti kita kumpul-kumpulin di apa namanya, kita push di GitHub, nanti ditaruh di situ link-link live-nya kayak gimana, jadi biar orang bisa apa sih namanya, bisa pakai juga mungkin untuk ya kayak gitu-gitu sih. Jadi kita nggak mungkin nunggu project itu ada sih, tapi kita ya iseng-iseng kita buat aplikasi-aplikasi tiruan-tiruan mungkin ya. Kayak misalnya kalau kita pingin nih kita ngebuat aplikasi tiruan kayak buat Facebook, ya silakan aja coba pakai gitu. Nanti kan dari situlah ketahuan lah GitHub kita atau Git kita bakal penuh tuh sama portofolio nanti. Itu bisa buat buat kita kerja nanti gitu. Karena dulu pun gue sendiri ya gitu, kumpulin dari portofolio itu dari project-project yang iseng-iseng juga. Terus ada juga yang project-project yang emang beneran project yang ditawarin. Tapi rata-rata kan kalau beneran project itu kan rata-rata dia private ya, gitnya nggak mungkin dipublish ya itu, karena itu kan rahasia kan biasanya. Kalau misalnya kalau project kita buat, ya kita buat publish aja biar rekrutmen, atau bisa biar rekrutmen itu bisa melihat kita pernah bikin ini gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi bisa nambah ngupdate skill kita juga, terus kita bisa nambah portofolio kita juga gitu. Jadi ngebuat aplikasi-aplikasi ya sederhana-sederhana kayak gitu, atau mungkin bikin aplikasi cloningan ya. Contoh kayak aplikasi WA versi kita sendiri gitu, nanti kita pakai WebSocket atau pakai Firebase atau apa gitu. Kurang lebih kayak gitu sih ya. Semoga menjawab. Oke. Makasih buat Kak Ugi sudah menjawab beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf semuanya, itu masih ada beberapa pertanyaan yang nggak kejawab. Mungkin bisa nih ditanya lewat sosial media yang tadi Kak Ugi udah share di LinkedIn atau apa, itu bisa tuh nanya ke situ semuanya ya. Mungkin sebelum menutup acara ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu untuk sesi sore hari ini. Oke, udah dibagiin juga tuh GitHub ya, Kak Ugi mungkin bisa disimpan. Ya, kalau mau buat kalau mau kolaborasi kita buat library sesuatu komponen atau apa ya boleh kita buat saya juga senang soalnya buat library untuk dipublish di NPM gitu. Jadi itu buat nambah portofolio juga sih kalau misalnya kalian suka dunia front end ya. Tapi kalau untuk back end ya mungkin bisa buat library yang lain untuk Golang atau apa, sama aja sih gitu. Oke. Wait. Mungkin ini secara simbolik Kak Ugi terima kasih udah mengisi Tech Talk Ramadan untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya juga, bisa jadi pahala juga buat Kak Ugi dan yang lainnya ya, buat udah belajar dan ngabuburit bareng GDSC Trilogi. Terus buat absen itu bisa diisi sebentar, aku bantu share dulu untuk absennya. Oke, untuk absen presensi sudah aku share, silakan untuk diisi
aplikasi tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat dan untuk mendapatkan token decoding. Seperti itu. Sebelum kita mengakhiri sesinya, mungkin bisa nih teman-teman semua untuk open camp kita dokumentasikan bareng-bareng kegiatan sore hari ini. Mungkin bisa dibantu untuk open camp, mungkin aku tunggu sampai 17:11 kali ya. Mungkin ada yang mau siap-siap dulu gitu, biarin terlihat lebih cantik dan lebih ganteng. Oke, aku tunggu sebentar lagi ya. Link absennya yang mana Kak? Sudah di-share, mungkin aku coba share lagi ya. Oh ini nih, link presensinya. Oh oke, mungkin aku atau teman-teman lain bisa bantu dokumentasi juga ya. Tunjukkan wajah yang terbaik ke kamera sambil dokumentasi. Oke, dokumentasinya dimulai. Get formal dulu ya, get formal. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin satu lagi karena ini event GDSC, aku mau minta logo GDSC-nya kayak gini. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, udah dengan ada sesi dokumentasi ini berarti udah selesai juga sesi Tech Talk Ramadan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa isi link presensinya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sama-sama, terima kasih kembali.